Ini adalah pengalaman saya mengurus paspor di kantor imigrasi Makassar. Mungkin di tempat teman-teman mungkin agak sedikit berbeda ya. Ini saya menceritakan pengalaman saya saja di sini. Jadi teman-teman kalau mau mengurus paspor, ini saya masuk kategori pengurus paspor baru. Saya sebelumnya belum pernah urus paspor. Jadi caranya teman-teman daftar dulu. Nah, usahakan teman-teman daftar di jauh-jauh hari ya. Karena apa? Karena saya saja daftar dari 3 minggu sebelumnya, kemudian untuk minggu-minggu setelahnya ternyata full teman-teman. Jadi dalam satu hari itu ada batasan kuota yang bisa diterima untuk dilakukan pembuatan paspor teman-teman. Nah, setelah kita daftar, kita menentukan hari apa kita akan melakukan foto paspornya teman-teman. Saya daftar itu 3 minggu sebelum hari saya datang ke tempat kantor imigrasi ini teman-teman. Dan saya dikasih kesempatan untuk dapat merubah satu kali hari di mana saya bisa mengundurkan atau memajukan jadwal. Hanya disesuaikan dengan kuotanya teman-teman. Jadi sempat saya lihat di aplikasinya ternyata itu kuotanya full, bahkan sampai di bulan September itu full teman-teman. Ini saya buatnya di bulan Juli. Artinya dalam 2 bulan ke depan itu udah full. Jadi teman-teman kalau mau buat jangan dadakan ya. Usahakan cari waktu yang agak panjang. Kalau mau urus persyaratannya harus sudah lengkap ya. Tadi itu setelah kita daftar online, maka kita dapat PDF pendaftaran kita print. Setelah kita print, kemudian kita juga harus siapkan persyaratan-persyaratan lainnya. Di sini teman-teman bisa lihat persyaratan ada paspor baru, paspor rusak atau hilang, paspor pergantian. Untuk paspor baru, usahakan ada EKTP, kartu keluarga, akte lahir atau ijazah atau buku nikah. Itu semua teman-teman print ya. Kalau nggak mau antri ngeprint di sini, teman-teman usahakan print di rumah. Kalaupun mau ngeprint di sini, misalkan teman-teman lupa, di sini di kantin imigrasi ini ada tempat untuk ngeprint. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya. Paspor rusak atau hilang, itu syaratnya EKTP, kartu keluarga, akte lahir atau ijazah atau buku nikah, kemudian paspor yang rusak, kemudian surat keterangan hilang dari kepolisian. Paspor pergantian, itu ada EKTP dan paspor lama. Nah, perlu diingat catatan wajib membawa dokumen asli dan fotokopi. Jadi, kembali lagi usahakan di fotokopi atau sudah dicetak ya teman-teman, syarat-syaratnya semua. Harga sudah tertera di depan ya teman-teman. Jadi, biaya pembuatannya itu untuk paspor biasa 5 tahun itu 350, yang 10 tahun 650, kemudian yang elektronik 5 tahun itu 650, elektronik yang 10 tahun itu 950, biaya beban paspor rusak itu 500, biaya beban paspor hilang itu 1 juta, layanan percepatan paspor itu 1 juta. Nah, biaya di atas itu berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi, teman-teman, berdasarkan pengalaman saya, sudah tidak ada biaya tambahan lain ya. Kebetulan kalau untuk kasus saya ambil paspor elektronik yang 5 tahun. Itu saya bayar 650, sudah sampai jadi. Jadi, biaya yang lain-lain itu sudah nggak ada, sesuai seperti yang ada tertera di papan pembiayaan pembuatan. Setelah itu, setelah dokumen sudah lengkap, kebetulan dalam kasus saya itu baru sempat ngeprint dan fotokopi pada saat saya datang dan saya lupa untuk ngeprint di rumah. Jadi saya datang ngeprint dulu di kantin imigrasinya. Tinggal ikuti saja petunjuk arahnya. Kemudian saya menuju ke customer service. Di customer service itu nanti kita akan dilihat kelengkapan datanya. Setelah lengkap, kemudian ada form juga yang harus kita isi. Kemudian nanti disatukan dalam map. Setelah itu kita dikasih nomor antrian. Setelah dapat nomor antrian, kita diarahkan menuju ke bagian foto. Nah, di bagian foto ini saya nggak rekam ya, karena dilarang untuk bawa kamera di bagian dalam. Kita akan diarahkan oleh pramusada. Nanti di bagian pintu masuk itu ada, kita diarahkan untuk duduk dan menunggu.
tergantung nomor antrian ya untuk lamanya. Yang jelas pasti akan dapat kalau kita sudah punya nomor antrian. Kita tinggal tunggu, setelah tunggu nomor urut kita dipanggil, kita akan diberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan standar ya untuk memastikan tujuan kita kemana, apa yang mau kita buat, kemudian jelas apa yang mau kita kerjakan kalau kita mau keluar negeri. Kemudian kita difoto. Setelah kita difoto, nanti kita akan diberi resi atau kertas sebagai tanda bukti untuk pengambilan paspor. Jadi paspornya tidak jadi langsung di hari ini, di hari saat saya datang, tapi nanti beberapa hari kemudian, dan saya harus datang dengan membawa surat keterangan yang diberikan pada saat foto tadi ini. Jadi untuk keseluruhannya kita tinggal datang, ikuti alur, semuanya akan dimudahkan ya, tidak ada biaya tambahan, kemudian alurnya jelas, kita kemana jelas. Jadi sudah termasuk bagus untuk pelayanan di kantor imigrasi di Makassar ini ya teman-teman. Demikian pengalaman saya, semoga dapat memberikan wawasan kepada teman-teman yang mau mencoba membuat paspor. Terima kasih.